Selamat bergabung dalam training online. Sukses karirku. Kami akan bersama kamu dalam persiapan mencari kerja, agar semua potensimu keluar sepanjang hari. Mari kita mulai. Bagian 9. Waktunya kamu lebih sering online untuk berburu lowongan kerja. Mulailah mencari lowongan kerja secara terstruktur dan terencana, yang juga bisa digunakan secara konsisten untuk mempromosikan diri sendiri dengan citra diri yang positif dan dapat meningkatkan peluang karir kamu. Berikut ini yang perlu kamu siapkan. 1. Mantapkan diri jadi pencari kerja. Dengan menetapkan target diri sendiri sebagai pencari kerja agar kamu fokus mendapat pekerjaan. 2. Buat daftar perusahaan yang kamu ingin targetkan. Lalu catat secara terstruktur perusahaan yang pernah kamu lamar dan akan kamu lamar, lalu update progresnya. 3. Melakukan survei pasar lowongan kerja, baik online atau offline, untuk melihat peluang dan alternatif pilihan yang ada dari jobs portal dan sosial media. Juga pelajari tentang perusahaan yang kamu inginkan dan atau kompetitornya. Daftar jobs portal Indonesia ataupun jobs portal luar negeri sesuai dengan target dari lokasi kerja dan perusahaan yang kamu inginkan. Berikut ini list beberapa jobs portal di Indonesia. Indeed, Glassdoor, Jobstreet, Career.com, Glints, Calibre, Monster. List sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, Line Group, Telegram, FB Group or Page. Meskipun lebih menghibur, tapi ada beberapa lowongan pekerjaan yang sering dibagikan dalam sosial media. Jangan lupa LinkedIn biasanya lebih profesional. 4. Menentukan target harian untuk selalu cek informasi lowongan pekerjaan. Lihat satu persatu di jobs portal dan sosial media yang ada. Tentang hidden dan publish lowongan pekerjaan. 5. Kita tahu banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibutuhkan tanpa dipublish ke umum, atau informasi lowongannya tidak disebarluaskan. Hal ini sering disebut hidden job market. Baik yang dipublish secara umum atau tidak dipublish. 6. Hidden job market biasanya di-share dalam internal perusahaan atau hanya pada institusi tertentu, misalnya career center suatu kampus, atau alumni tertentu. Sedangkan infoloker untuk level middle up biasanya hanya di-share ke job agency. Nah, kamu harus siap dapat menjaring informasi dan kesempatan untuk mengikuti proses seleksi di kedua market tersebut, hidden dan publish jobs market. 7. Ingat selalu cek jobs vacancy atau informasi lowongan kerjanya. Apa benar dari perusahaan, atau malah dari orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tipu-tipu. Tip berjejaring online. Banyak hal yang harus kamu ketahui dalam bernetworking secara online, virtual, berikut tipsnya. 1. Gunakan aplikasi LinkedIn yang sudah pada umumnya orang profesional gunakan. Lalu maksimalkan penggunaannya baik dari join grup dan follow perusahaan yang kamu incar. 2. Lalu manfaatkan secara maksimal sosial media yang kamu miliki, terutama dari bahan postingan pribadi. 3. Fokus pada personal branding dan nilai yang kamu miliki, seperti hobi kamu untuk sport, healthy, dan lainnya. Ini akan berdampak positif juga untuk karir kamu. 4. Buat pertemuan virtual. Mengajak ngobrol secara virtual atau networking online. Biasanya berawal dari grup tertentu di sosial media. 5. Posting hal yang bermanfaat, karena postingan kamu akan memperlihatkan pribadi kamu. Jadi konten harus kamu siapkan,
di mana related to your career objective. Jadi hati-hati dengan semua pesan dan postinganmu. 6. Tetap terkonek dan stay in touch dengan tim HRD. Biasanya ada posisi recruiter dari perusahaan yang dapat dikonek di LinkedIn. 7. Memanfaatkan sosial media dan website sebagai media untuk portfolios, contact information, dan konten kamu. 8. Telaah dan amati mengenai perusahaan yang kamu minati, seperti informasi yang terkait dengan produk atau jasa, sejarah, dan lainnya. Jangan lupa perhatikan kompetitornya juga, siapa tahu ada kesempatan loker buat kamu. 9. Jangan asal mengirim pesan pribadi ke HRD dari sosial media misalnya LinkedIn. Itu bisa-bisa dianggap spamming, dan itu membuat citra buruk buat kamu sendiri. 10. Biasakan dengan remote working tools seperti Zoom dan aplikasi produktif lainnya. 11. Gunakan dan follow kata kunci pencarian dan hashtag tanda pagar di Google atau sosial media, misalnya tagar infoloker dan lainnya. 12. Jadi orang yang tetap sabar dan sopan. Biasakan untuk seperti ini dalam kehidupan sehari-harimu, baik online dan offline. Waktunya kamu lebih sering online. Informasi lowongan pekerjaan sekarang lebih banyak tersedia secara online daripada secara offline. Oleh karena itu, kamu bisa memaksimalkan penggunaan smartphone kamu agar bisa mendapatkan lebih banyak informasi dan kesempatan untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan. 1. Mulai browsing dan lakukan riset di internet. Gunakan Google Search untuk menemukan informasi lowongan kerja. Usahakan kamu lakukan ini setiap hari. 2. Sering visit portal informasi lowongan pekerjaan atau sejenisnya. Temukan semua informasi lowongan pekerjaan dari berbagai situs serupa di Indonesia ataupun luar negeri, tergantung lokasi dan perusahaan yang kamu inginkan. Jika kamu berminat untuk kerja di luar negeri. 3. Tapi apabila ada portal atau jasa dari penyalur pekerjaan online yang meminta biaya, jangan pernah transfer uang. 4. Manfaatkan sosial media secara maksimal untuk mencari info lowongan pekerjaan dengan memfollow akun perusahaan atau owner bisnis. Entah itu TikTok, Instagram, Facebook, dan yang wajib kamu gunakan adalah akun profesional di LinkedIn. 5. Gunakan akun LinkedIn secara profesional untuk networking dengan HRD perusahaan, biasanya bagian rekrutmen. Hati-hati. Perhatikan konten postingan kamu di sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, bahkan postingan di WhatsApp, status kamu. Terus email atau pesan tertulis di sosial media harus normatif. Ingat ada undang-undang teknologi informasi yang berlaku di negara kita. Tips melamar secara online. Apabila melamar di jobs portal dan LinkedIn, pastikan profil CV kamu. 1. Selalu update semua data lengkap, no telepon, email, dan lainnya. 2. Cek ejaan EYD atau standar bahasa lainnya sesuai dengan yang ditetapkan. Usahakan jangan ada salah tulis atau typo error. 3. Pastikan pas foto kamu paling terbaru atau pengambilan foto kurang dari 6 bulan terakhir. 4. Selalu cek dengan status lamaran kamu di portal Jobstreet atau sejenisnya. Kalian juga bisa langsung analisa juga lamaran kamu di portal Jobstreet tersebut. 5. Buat daftar dari lamaran kamu yang sudah dan akan dimasukkan lamaran. Jangan sampai lupa kirim, salah kirim atau malah terkirim 2 kali. Tips melamar online dengan email.
Apabila melamar pakai email kepada pihak tertentu di suatu perusahaan, simak hal-hal berikut. 1. Pastikan surat lamaran formal dan sopan sesuai ejaan EYD atau standar penulisan baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa lainnya. 2. Alamat email HR-nya tepat, atau email orang HR-nya jelas, jangan sampai bouncing. 3. Buat list perusahaan yang sedang buka lowongan pekerjaan, atau kamu berinisiatif mengirim lamaran pekerjaan. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika melamar pekerjaan online dengan mengirim email? 1. Cek email, surat lamaran kamu, dan cek CV kamu seperti 2. Update semua data lengkap CV. 3. Cek ejaan EYD atau grammar, atau bahasa Inggris dan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan atau standar. 4. Pastikan foto kamu paling terbaru. 5. Selalu cek dengan status lamaran kamu. 6. Lihat status listing dari lamaran kamu yang sudah atau akan diajukan lamaran. 7. Jangan sampai salah menulis tujuan perusahaan di kepala email yang kamu kirim juga, terkadang pelamar sering lupa hal tersebut. 8. Jangan lupa untuk menyertakan kurikulum vitae dan supporting dokumen kamu di email. Tips melamar kerja secara online dengan form. Ada beberapa perusahaan atau seleksi pemerintahan yang mewajibkan kita harus isi form tertentu secara online di suatu website. Jadi ada beberapa hal yang harus disiapkan. 1. Pastikan kamu mempersiapkan data yang diperlukan. Pada saat pengisian form lamaran yang sedang dibuka, CV sudah diprint dan disiapkan soft copy-nya, scan dokumen KTP, NPWP, ijazah, skrip nilai, sertifikat, foto terbaru, surat keterangan sehat, surat keterangan kelakuan baik atau SKCK, dan dokumen penunjang lainnya. 2. Isi dengan tenang dan jangan terburu-buru. 3. Isi di waktu yang dianggap senggang, untuk menghindari banyak pelamar lainnya online di waktu yang bersamaan. 4. Cek kembali penulisan dan data yang diisi, jangan sampai ada error atau typo, karena itu bisa menjadi penghambat kamu. 5. Ikuti seluruh petunjuk yang diberikan. 6. Cek email konfirmasi pengiriman. 7. Catat data pelamaran yang sudah atau dalam proses menunggu dan akan dikirim. 8. Cek kembali seluruh data sebelum submit lamaran atau klik lamar atau submit. Terima kasih telah menonton sesi video ini hingga habis. Sampai bertemu di bagian selanjutnya. Keluarkan potensi Anda sepanjang hari, tetap semangat.